Halo Vidikers, pasti udah tahu dong dengan komika satu ini? Yuk, siapa lagi kalau bukan Mongol Stres? Belum lama ini nama Mongol kembali menjadi perbincangan setelah mendapat somasi gara-gara podcastnya bersama Deddy Corbuzier. Eits, tapi aku nggak akan bahas soal kasus itu ya. Kali ini aku akan mengajak kalian mengintip perjalanan karir dan kekayaan Mongol Stres. Kira-kira sekaya apa sih komika satu ini? Biar gak penasaran, yuk deh kita bongkar. Roni Emanuel atau lebih familiar dengan nama Mongol Stres, lahir di Manado 27 September 1978. Masa kecil Mongol bisa dibilang cukup tragis. Ia lahir dari seorang ibu yang mengidap ODGJ. Karena keterbatasan pengetahuan dan biaya keluarganya, ibu Mongol terpaksa dipasung di rumahnya agar tidak mengganggu orang lain. Bahkan sang ibu sudah dipasung sejak melahirkan Mongol, hingga akhirnya meninggal dunia. Karena itulah, Mongol kerap kali dibully dan diejek oleh teman-teman sebayanya saat masih kecil. Namun ejekan itu membuat Mongol menjadi tahan banting dan lebih termotivasi untuk maju. Sebagai anak yang lahir dari keluarga Nasrani, pria berkacamata ini pun bercita-cita menjadi pendeta. Ia kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Pertumbuhan Orang Percaya milik Gereja Injil Seutuh Indonesia Manado. Setelah lulus, Mongol merantau ke Jakarta. Berbekal uang pas-pasan, Mongol berangkat ke ibu kota pada tahun 1998. Namun sesampainya di Jakarta, Mongol malah kena tipu. Untuk bertahan hidup, Mongol terpaksa harus bekerja serabutan. Mulai dari menjadi loper koran, hingga menjadi pelayan di restoran. Bahkan Mongol pernah merasakan suka duka menjadi gembel dan tidur di emperan toko. Dari pekerjaannya itu, Mongol akhirnya mampu mengumpulkan uang untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Orientasi Melayani milik Gereja Begel Indonesia. Ia masih ingin melanjutkan cita-citanya menjadi seorang pendeta. Setelah lulus, Mongol mulai banyak mengisi khotbah di gereja-gereja Jakarta tahun 2002. Khotbahnya disukai oleh banyak jemaah lantaran kerap menyisipkan humor-humor segar. Nah, tahun 2006, Mongol mulai meninggalkan dunia kependetaan dan bersentuhan dengan dunia hiburan. Ia dipercaya menjadi manajer Dearly Idol yang juga berasal dari Manado. Silau dengan uang banyak membuat Mongol sempat terjerumus dalam dunia judi. Malang tak bisa ditolak, Mongol pun harus berurusan dengan polisi dan masuk penjara lantaran kasus perjudian. Setelah beberapa bulan mendekam di balik jeruji besi, Mongol pun bebas dan memulai hidupnya yang baru. Bermodalkan selera humor dan jiwa komedi yang dimilikinya, Mongol menjadi salah satu komika di acara stand-up comedy show Metro TV tahun 2011. Dan dari situlah nama Mongol perlahan mulai dikenal luas di dunia hiburan tanah air. Materi-materi stand-up komedinya yang jujur, bahkan kadang vulgar, selalu berhasil mengocok perut penonton. Inilah yang membuatnya disukai banyak orang dan kebanjiran joke di berbagai acara. Sukses sebagai komika membuat Mongol merambah ke dunia seni peran. Debutnya bermula saat bermain di sinetron Naik Enak Turun Oga dan Film Mursalah pada tahun 2013. Karirnya pun semakin moncer dan menjadi langganan berbagai film komedi. Hingga kini, Mongol tercatat telah bermain dalam belasan judul film. Dan selain berkiprah di dunia hiburan, pria yang hobi menembak ini juga terjun ke dunia politik loh. Ia bergabung dalam Garda Pemuda, organisasi sayap Partai Nasdem. Bahkan, Mongol dipercaya menjadi ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Sulawesi Utara. Wah, makin bertambah nih deretan artis masuk dunia politik ya. Well, setelah melihat sekilas perjalanan karir Mongol, sekarang yuk kita intip deh kekayaan yang dimilikinya. Sukses sebagai seorang komika rupanya membuat pundi-pundi keuangan Mongol menggunung. Bagaimana tidak, honornya dalam sekali manggung bikin geleng-geleng kepala Vidikers. Dalam sekali open mic berdurasi 15 menit, Mongol bisa mendapat honor mencapai 40 juta rupiah. Makanya nih gak mengherankan jika pria yang doyan selfie ini mendeklarasikan diri sebagai salah satu crazy rich Manado. Ia dikabarkan memiliki 37 unit mobil yang dibelinya secara cash. Bayangin aja tuh, jika setiap mobilnya dirata-ratakan seharga 150 juta rupiah saja, maka totalnya mencapai 5,5 miliar rupiah. Wow, amazing. Koleksi mobil yang berjubel jumlahnya ini juga ternyata menjadi sumber pemasukan bagi Mongol.
yaitu dengan membuka bisnis rental mobil di Manado. Selain itu, pria yang taat bayar pajak ini juga punya 7 unit apartemen yang semuanya disewakan. Wah, naluri bisnis Mongol mantul juga ya. Nah, tak hanya itu, pria berusia 42 tahun ini juga mencoba cari cuan lewat channel YouTube miliknya. Namun, channel dengan subscriber lebih dari 34.000 ini belum memberikan pendapatan yang cukup signifikan bagi Mongol. Dilansir dari socialblade.com, penghasilan Mongol dari channel YouTube-nya berada di kisaran 4,9 juta setiap bulan. Nah, juga ada satu kisah lucu nih. Sebagai orang yang merasa kaya, Mongol mencoba tampil stylish dan mahal di depan orang banyak. Akan tetapi, gak ada yang percaya kalau barang-barang mewah yang dipakainya itu adalah miliknya. Di awal-awal karirnya, Mongol pernah beli mobil Ferrari dan memamerkannya. Tahu sendiri kan, berapa harga mobil berlogo kuda jingkrak ini? Bahkan harganya nggak di bawah 1 miliar, bedekers. Bukannya dipuji karena punya mobil sultan, Mongol malah dianggap sebagai orang bengkel. Ternyata Mongol berpikir kalau wajahnya nggak mendukung untuk terlihat sebagai orang kaya. Wele. Sejak saat itu, Mongol nggak mau lagi pamer-pamer kekayaan. Mending gak usah pamer sih, langsung dikasih aja sekalian ya. Dan meski sudah menggapai kesuksesan, Mongol bukanlah orang yang lupa diri. Ia memberdayakan para mantan narapidana dengan mendirikan manajemen bernama Survive. Lewat manajemennya ini, Mongol ingin menepis stigma bahwa mantan narapidana ini gak bisa kerja. Mongol merekrut mereka agar bisa lebih siap kembali ke masyarakat untuk memulai kehidupan barunya. Dan tentu saja, Mongol juga gak melupakan bagaimana beratnya perjuangan yang ia lalui untuk sampai di posisinya saat ini. Wah, salut banget nih Mongol. Tetap menghibur ya.